Harumnya minjem dulu ya Dede Inon. Nah, hari ini kita bakal ngobrol soal kesehatan mulut dan gigi di bulan puasa. Yang tadi itu bau surga BTW ya. Intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bulan puasa ya, sudah 1 minggu juga. Ini adalah Jumat pertama di bulan puasa di bulan Maret ini ya. Alhamdulillah kita sudah berjalan menuju kemenangan nih baru beberapa hari ya. Jadi di bulan puasa ini bakal banyak masalah ya yang kita hadapi, yaitu salah satunya adalah kesehatan gigi dan mulut. Karena biasanya di bulan puasa kita mendapatkan kendala yaitu bau mulut gitu ya. Sama biasanya ya dok ya, kalau bulan puasa tuh habis sahur suka malah sikat gigi ya gitu. Nah BTW ini ada dokter Anggun, salah satu dari dokter gigi di klinik Pertama Green Care. Boleh dikenalkan lebih jelasnya dok, dari nama sama mungkin Boleh. tugasnya apa aja nih? Oke. Ya, Assalamualaikum Sobat GC. Nah, kenalin saya Dokter Gigi Anggun. Saya praktek di Klinik Pratama Green Care ya. Nah, hari ini kebetulan dikasih kesempatan buat bisa sharing info ya tentang kesehatan gigi dan mulut selama bulan puasa. Selama bulan Gitu. puasa, iya. Saya ngobrol dekat dokter ini, asam nggak dok? Aduh, Aman ya? salah aman. Aman ya, oke. Ya jadi dok, kan di bulan puasa tuh ya tadi yang saya bilang mulut tuh menjadi sumber Mm-mm. sumber utama atau faktor utama ya yang harus selalu dipandang ya, karena ya tadi mengeluarkan bau dan juga memang kadang ada beberapa orang yang memang lalai dalam menjaga kebersihan di bulan puasa gitu. Ya. Nah, pertama nih kalau mau tahu itu bau tuh gara-gara apa sih mulut tuh? Jadi sedikit menjelaskan ya bahwa selama kita puasa itu kan nggak makan, nggak minum dalam jangka waktu yang mungkin cukup lama ya gitu. Nah, Hmm. itu kan mulut apa namanya eh, ketika kita nggak makan, nggak minum itu produksi air liur kita tuh cenderung berkurang di dalam mulut gitu ya, sehingga menyebabkan mulut kita tuh jadi kering. Ya. Nah, kondisi kering inilah apa yang menyebabkan atau memicu bau mulut ya sama masalah gigi yang lainnya gitu. Masalah gigi. Oke, berarti kalau kita berbicara masalah, mau tanya nih dok, masalah-masalah apa aja sih di bagian mulut ketika bulan puasa yang sering ada gitu, yang sering hadir? Kayak mungkin kalau yang saya rasain ya, saya lagi ada barusuh, apa barusuh tuh ya bahasa Indonesianya ya? Karyawan. Sariawan ya Bu Dok ya. Ada sariawan, kan mungkin gara-gara kering ya, ada dehidrasi juga atau apa mungkin gitu ya. Nah, memang apakah ada kendala lain gitu selama bulan puasa atau masalah-masalah bagian mulut gitu di bulan puasa selain sariawan tadi? Oke, sebetulnya gini, kalau misalkan apa namanya bau mulut itu bukan berarti penyebabnya hanya karena kita puasa aja, gitu ya. Bukan salah satu, maksudnya penyebabnya tuh bukan hanya karena kita nggak makan dan nggak minum aja gitu, tapi yang harus diperhatikan tuh banyak hal gitu ya. Contohnya, misalkan di mulut kita tuh ada lubang gigi nggak gitu ya. Permasalahan gigi yang lain tuh ada lubang gigi nggak, terus ada apa namanya sisa akar gigi atau enggak, terus juga yaitu yang tadi disebutkan ya ada sariawan atau enggak, terus biasanya karang gigi. Nah, karang gigi juga dia bisa menyebabkan bau mulut gitu ya. Nah, cuman ada juga hal yang harus diperhatikan, yaitu bisa jadi bau mulutnya itu dari masalah pencernaan gitu. Jadi sebetulnya bukan dari ketika kita puasa aja ya gitu, tapi banyak hal sebetulnya yang bisa menyebabkan bau mulut. Nah, itu makanya sebelum kita berpuasa supaya ibadahnya lancar gitu ya, kalau bisa ya dicek lah gitu ya, cek berkala nih, cek rutin. Biasanya kan kita anjurin 6 bulan sekali tuh gitu. Oh, untuk scaling ya? Untuk cek ke dokter gigi, mau itu ada keluhan atau misalkan nggak ada keluhan, itu harus tetap cek ke dokter gigi. Karena kalau misalkan nih, kita kan biasanya pasien tuh ngerasanya aman-aman aja ya, nggak ada, ih saya nggak sakit kok gitu ya, saya nggak ada lubang nih di gigi saya. Tapi
sebetulnya ketika kita cek biasanya tuh ternyata ada lubang yang di sela-sela lah gitu ya, maksudnya sela-sela gigi yang nggak terlihat sama pasien gitu, atau yang memang yang belum menimbulkan gejala gitu. Nah itu kan bisa kita tangani langsung gitu ya dengan cepat gitu. Jadi bau mulut itu ada faktor dari mungkin kalau gigi berlubang kan mungkin ada pemusukan gitu ya dari Iya, sisa sisa makanan. makanan yang numpuk juga kan itu bikin bau mulut sebetulnya. Oke, gitu ya dok ya. Kebayang sih. Jadi tadi kita udah ngebahas ya soal masalah-masalahnya apa aja ya. Dari tadi bau mulut tuh bisa dari pencernaan, bau mulut tuh dari pemusukan dari yang gigi berlubang, Betul. apapun itu ya dok ya berarti. Jadi intinya habis sahur jangan lupa gosok gigi ya dok ya. Iya, iyalah Nah, harus. gosok gigi berarti ada tips dan trik apa nih yang harus kita ketahui di bulan puasa, utamanya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut gitu dok. Ya, jadi sebetulnya nggak beda jauh sih ya. Bahkan ya nggak ada bedanya dengan saat kita nggak puasa gitu. Jadi yang pertama ya pastinya harus sikat gigi. Wajib ya itu mah sikat gigi. Kalau biasanya kalau nggak lagi puasa kan setelah pagi setelah sarapan ya. Cuman kalau karena kita sahur nih selama puasa, jadi ya sudah sesudah sahur tuh gosok gigi. Terus malamnya sebelum tidur itu harus sikat gigi juga gitu ya. Terus jangan lupa juga pakai pasta giginya yang mengandung fluoride ya. Sama kalau ya selama puasa ini jadi selama ketika sahur dan buka puasa itu harus banyak minum air putih gitu. Itu aja sih, sama ya lebih ke membersihkan sela-sela gigi gitu ya. Biasanya kita sebutnya flossing gigi. Oh, yang benang itu ya? Ya, pakai benang gigi gitu ya. Biasanya kan sisa makanan tuh nempel di sela-sela gigi ya gitu. Nah, itu digunakanlah si benang gigi itu untuk membersihkan sela-sela gigi. Kemudian juga bisa pakai obat kumur ya. Cuman obat kumurnya ya pilih-pilih, jangan yang ada alkoholnya yang pasti ya gitu. Itu aja sih. Untuk sikatnya ada yang khusus nggak dok? Barangkali gitu pakai sikat WC. Nggak ada sih kalau itu mah. Cuman kalau sikat biasanya kita saranin sikat gigi itu cari sikat gigi yang bulu sikatnya tuh lembut. Oh, lembut. Kan suka ada tulisannya di di bungkusnya gitu Soft ya. brush gitu. Nah, pilih yang itu. Terus yang kepala sikatnya tuh yang kecil dan membulat gitu supaya dia bisa menjangkau ke bagian paling belakang atau ujung gitu. Jadi udah mah intens ya untuk menjaga sikat giginya dirutinkan dan intens di bulan puasa ya, alatnya pun harus mumpuni ya. Oke, ya takutnya harus pakai sikat kawat dong. Kamu kali Aduh, jangan. kamu boleh lah. Oke Sobat GC, sebelum kita lanjut, jadi saya mau informasi dulu nih. Ya, jadi klinik Green Care itu dan apotek Green Care sudah memiliki fasilitas online shopnya ya untuk Sobat GC belanja obat-obatan dan kebutuhan-kebutuhan medis untuk kesehatan dan apapun itu, dari herbal sampai obat-obatan generik dan paten gitu ya. Jadi di sini kita sudah ada sedia obat-obat atau mungkin penunjang kumur-kumur dan bersih-bersih mulutnya ya. Dan barang-barang ini di depan sudah tersedia di Tokped dan Shopee kami. Jadi buat Sobat GC yang lagi butuh kebutuhan untuk kumur-kumurnya, bersih-bersih mulutnya, bisa langsung cek aja di Tokopedia dan Shopee kami yang sudah disediakan di kolom deskripsi dalam video gitu ya, di bawah. Langsung cek aja di bawah ya. Oh iya, jangan lupa di tengah video ini mau ingetin, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Bila video ini memang membantu dan memberikan manfaat untuk sobat-sobat GC di sana gitu. Apalagi untuk orang-orang yang memang susah baca, mungkin nggak suka baca, mungkin video bisa lebih membantu gitu sobat GC. Oke, kita lanjut ke segmen selanjutnya. Oke dok, kan sekarang tuh ya tadi bulan puasa tuh kan suka ada rumor-rumor dan juga mitos-mitos yang fakta-fakta yang memang mengecohkan kita gitu ya. Kayak misalnya kalau misalnya sikat gigi siang atau kalau sikat gigi di bulan puasa, sikat giginya dimakan boleh nggak sih misalnya kayak gitu. Nah dok, ada nggak sih mitos-mitos dan fakta seputar kesehatan gigi dan mulut di bulan Ramadan? Atau mungkin ya tadi mungkin bisa dibantu jawab ya, kayak
benar nggak sih kalau sikat gigi di bulan Ramadan itu sesudah sahur misalnya, sesudah azan itu malah jadi batal, atau mungkin kumur-kumur tuh bikin batal atau apa gitu kan, bahkan sampai lagi wudhu pun kan jadinya rancu kan dok ya, oh kalau lagi wudhu jangan kumur-kumur nanti batal kan gitu ya dok ya. Gimana dok, itu ada penjelasannya nggak dok? Jadi sebetulnya itu mitos ya gitu. Sikat gigi itu harus yang tadi saya bilang, bahkan ya wajib gitu ya untuk kita sikat gigi supaya mulut kita tuh tetap terjaga kebersihannya gitu ya. Jadi pertanyaan itu sebetulnya mitos ya. Kalau misalkan kita setelah sahur sikat gigi itu ya tidak batal gitu, tidak membatalkan puasa, asalkan pasta giginya yang nggak ditelan, terus airnya juga nggak ditelan gitu. Lebih hati-hati aja sih ketika kita menyikat gigi gitu, supaya yang nggak kelepasan menelan ya gitu. Itu aja sih paling. Lebih aman ya berarti ya. Soalnya kan saya belakangan ini ada pernah dengar katanya kalau sikat gigi di bawah jam 12 itu misalnya nggak akan batal katanya. Jadi pusing gitu. Enggak, itu mitos. Bahkan maksudnya masih banyak juga nih masyarakat yang beranggapan bahwa selama bulan puasa ini kita tuh nggak boleh datang ke dokter gigi untuk perawatan ya. Nah, pernah dengar nggak nih misalkan kayak dok cabut gigi batal ya puasanya ya gitu, atau Batal. misalkan tambal gigi batal nggak puasanya? Sebetulnya jawabannya itu mitos, tidak ya, tidak membatalkan. Boleh boleh dicek, ada fatwa MUI-nya ya, kalau nggak salah tuh tahun 2018 itu udah ada fatwa MUI-nya tentang jadi perawatan gigi itu ya sesuai indikasinya itu diperbolehkan selama bulan puasa, dan itu tidak membatalkan puasanya gitu. Jadi kayak cabut gigi, bersihin karang gigi, tambal gigi itu tuh diperbolehkan gitu, asalkan ya dikerjakan oleh ahlinya dengan hati-hati gitu. Dan apapun yang ada di dekat mulut atau dalam mulut jangan ditelan ya dok. Iya. Jangan ambil kesempatan. Oke, jadi pengen scaling nih ya. Terus jadi sobat GC di Green Care itu sekarang lagi ada biasanya ada diskon ya untuk scaling gigi. Nanti saya tanyakan lagi yang pastinya kalau misalnya sobat-sobat GC mau melakukan scaling gigi nih, apalagi teman-teman GC yang ada di ranah Rancasari dan sekitarnya, bisa selalu cek Instagram kami up to date ya, karena biasanya suka ada promo-promo yang bagus, hebat, dan juga menarik. Misalnya kayak scaling gigi bulan kemarin tuh, semoga bulan ini ada lagi, makanya follow dulu Instagram kami yang ada di deskripsi nih. Oke, Q&A ya dok ya, mungkin ini adalah segmen terakhir di podcastnya ya dok ya. Jadi tadi kan udah ya perawatan dari luar gitu ya. Kalau dari dalam nih, kan kalau bulan puasa tuh makanan kita kan habak-habak aja dok ya. Gorengan, gula, manis-manis, goyobot, cincau, es kelapa. Kalau misalnya menurut dokter nih, ada makanan yang khusus nggak sih, atau makanan yang memang baik dikonsumsi di bulan puasa dan memang itu menjaga kesehatan gigi terutama dan mulut juga gitu dok? Atau ada masukan soal makanan nggak dok gitu dok? Sebenarnya kalau makanan untuk menjaga kesehatan kayaknya udah sering didengar mungkin ya gitu. Yang pasti ya pilih makanan yang berserat gitu, kayak buah-buahan, sayuran gitu ya. Terus ya itu yang tadi saya bilang, banyak minum air putih, sama lebih ke kalau untuk menjaga kesehatan gigi tuh sebetulnya hindari makanan yang terlalu manis sama terlalu asam, karena dua hal ini dia bisa lebih lebih gampang atau lebih mudah untuk merusak gigi lah. Korosinya gitu. cepet ya gitu ya. Itu aja sih, paling lebih ke situ ya. Jadi mungkin poinnya sih yang aku tangkap dari dokter ya, sebenarnya kalau gigi itu sebenarnya dari sikat gigi dan kumur-kumur menggunakan obat kumur itu sudah cukup ya. Oke dok, aman ya, kebayang, alhamdulillah. Jadi mungkin gitu ya untuk kesehatan gigi dan mulut ya. Oke teman-teman, karena sudah di akhir podcastnya hari ini ya, di hari Jumat yang berkah ini,
meskipun tadi Jumatan belum nggak dapat nasi berkah. Ya, jadi alhamdulillah sudah di akhir video teman-teman. Semoga podcast hari ini bisa memberikan gambaran atau perspektif baru untuk cara menjaga kesehatan mulut dan gigi ya. Mengenai hal tersebut ya tadi bisa mungkin misalnya teman-teman GC atau sobat-sobat GC di luar sana yang memang nonton dari ranah orang-orang Rancasari dan sekitarnya mau konsultasi gigi bisa langsung ke klinik pertama Green Care karena nanti ada Dokter Anggun. Dokter Anggun prakteknya di hari apa aja? Selasa pagi, Kamis pagi, Jumat itu seharian. Seharian ya. Menerima BPJS juga ya berarti dokter gigi Ya, ya? BPJS umum, asuransi swasta ya. Asuransi swasta. Kalau di Green Care itu kita menggunakan Mandiri in Health gitu teman-teman ya. Jadi gitu aja untuk Sobat GC. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau video ini bermanfaat untuk Sobat GC, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nah, sebelum kita tutup videonya, dari Dokter Anggun ada pesan atau kata-kata hari ini nih. Biasa kalau zaman-zaman TikTok ya, di TikTok tuh. Ya, balik lagi ya, gitu mengingatkan selama bulan puasa ini kebersihan mulutnya lebih dijaga lagi, sikat giginya jangan sampai lupa atau memang disengaja dilewat gitu ya. Biasanya tuh sikat gigi malam tuh yang suka agak males gitu ya. Karena kan kalau sikat gigi pagi kadang ya kita kan ada aktivitas misalkan keluar ya otomatis kan ketemu orang pasti inilah sikat gigi gitu ya. Sudah jadi habit juga ya. Gitu. Tapi kan kalau untuk yang sikat gigi malamnya, nah itu banyak yang lupa lah atau sengaja nggak sikat gigi gitu. Itu aja sih. Terus ya dari makanan yang tadi udah sempat saya sedikit ya bahas sedikit, pilih makanan yang berserat gitu ya supaya ya menjaga kesehatan gigi dan mulut juga gitu supaya nggak kalau misalkan lagi bulan puasa sakit gigi itu kan kayaknya gimana ya gitu nanti banyak alasan buat mokel. ya benar-benar. Nah itu gitu, jadi ya jangan sampai gitu. Dan tadi saya udah sempat bahas juga, jangan takut selama bulan puasa ini untuk datang atau kontrol ya ke dokter gigi gitu, karena tindakan apapun sesuai indikasi kasusnya itu tidak membatalkan puasa gitu. Jadi bagi masyarakat yang misalkan ada keluhan gigi ya apapun itu, sakit gigi atau misalkan udah ngerasa nih kayaknya udah ngilu-ngilu, ada lubang atau apa, datang langsung ke dokter gigi gitu aja sih. Oke, siap. Alhamdulillah Dokter Anggun, semoga informasi yang tadi disampaikan menjadi amal soleh ya, dan juga menjadi maslahat juga untuk masyarakat dan sobat-sobat GC yang nonton. Kalau kayak gitu, terima kasih sobat GC. Jangan lupa like, share, subscribe. Sehat selalu, lancar terus puasanya. Jangan lupa bau mulut bukan bau mulut sesungguhnya, tapi itu adalah bau cikal bakal surga. Ya.